pertama yakni ada pengurutan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kita bisa melihat data yang sudah terurut ini. Ada angka dari yang terkecil sampai terbesar. Angka terkecil biasa dibaca dengan rumus batas bawah dan angka yang terbesar dibaca batas atas. Nah, ada rentang yakni X max kurang X min sama dengan 87 kurang 45 sama dengan 42. Kenapa dikatakan X max dan X min? Karena nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Di sini di data ada nilai yang terkecil yakni 45 dan nilai yang terbesar 87 dikurangi dapat 42. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat menghitung banyak kelas dengan rumus K sama dengan I tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3 tambah 3,50 kali 1 berasal 0,69 dari N karena log kemudian adalah 1,69. Selanjutnya I 1 tambah 5,57 sama dengan 6,57. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 7. Nah, kemudian kita akan menghitung interval kelas dengan rumus I sama dengan R bahagi K, yakni I sama dengan 42 bahagi 7 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita beranjak pada tabel yang frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, di sini kita dapat melihat tabel frekuensi di mana ada kolom nilai dan frekuensi. Di sini kita menghitung banyaknya data dari 45 sampai 50. Nah, kita bisa lihat nilai 45 sampai 50 ada 10 angka yang bisa kita dapat di dalam nilai data frekuensi, yakni 45, 47, 48, 49, 50. Nah, angkanya berhenti pada angka 50 yang kelima. Di situ ada 10 angka, jadi nilai frekuensinya 10. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian kita beranjak pada tabel distribusi frekuensi. Di sini kita bisa melihat ada 9 kolom. Yang pertama ada interval kelas. Interval kelas itu adalah nilai-nilai data kelas. Kita bisa melihat dari mana nilai interval kelas, yakni 45 kurang 0,5 dia dapat 44,5, dan selanjutnya 50 dijumlahkan 0,5 dapat 50,5. Kita bisa melihat pada kolom batas nyata. Hasilnya kita tuliskan pada batas nyata. Selanjutnya absolutif. Nah, absolutif ini didapat dari 11 yang di atasnya ada angka 10, kita jumlahkan dia mendapat 21. Nah, 21 ditambah 6 dapat 27. 27 ditambah 1 dia dapat 28. Jadi nilai absolutif dan frekuensi kumulatif bawah itu ditambahkan, dijumlahkan. Kemudian nilai-nilai batas nyata ini didapat dari batas bawah, yakni nilai dari interval kelas yang dikurangkan 0,5 karena rumusnya batas bawah kurang 0,5. Kalau batas atas rumusnya batas atas dijumlahkan 0,5. Jadi nilai-nilai batas nyata didapat dari hasil batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas dijumlahkan 0,5. Kemudian kita menghitung nilai tengah. Nilai tengah didapat dari batas bawah tambah batas atas dibahagi 2. Jadi 45 tambah 50 dibahagi 2 dapat 47,5. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita menghitung frekuensi kumulatif atas. Nilai frekuensi kumulatif atas ini didapat dari absolutif. Nah, absolutif kita bisa lihat nilai-nilainya, yakni 10,
tambah 4, 14. Nah, kita bisa melihat frekuensi kumulatif atas ada 14. Jadi 14 tambah 8, 22. 22 tambah 1, 23, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita mencari nilai frekuensi. Frekuensi berasal dari 22 dengan nilai relatif 22. Kita tambahkan, kemudian dia mendapat menjadi 42. 42 ditambah 20 dia menjadi 54. 54 ditambah 12 menjadi 56, dan begitu seterusnya. Kemudian kita beranjak pada diagram poligon. Kita bisa melihat ada data-data yang sudah tercatat, yakni interval kelas dan frekuensi. Di sini ada midpoint, yakni sudah dicantumkan 82 tambah 87 bahagi 2 sama dengan 84,5. Itu sudah ada rumusnya, yakni dibahagi 2. Kemudian kita lihat diagram poligon. Nah, di sini kita bisa melihat diagram poligon. Di dalam diagram ini kita lihat ada angka 11 dan 84,5. Kita buat garis putus-putus, kita ikuti dengan nilai yang berada di tabel poligon tadi yang sudah kita jelaskan. Kita buat diagram dan kita isikan nilai-nilai yang sudah ada pada tabel tersebut dan kita buat diagram. Selanjutnya kita pada tabel histogram. Nah, di tabel histogram ini sudah terlihat juga data-datanya. Ada batas nyata. Batas nyata ini kenapa dia dapat 81,5 kurang 87,5? Karena batas bawah dikurangi 0,5 dapat 81,5. Kemudian batas atas dikurangi 0,5, yakni 87 tambah 0,5 dapat 87,5 sampai seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir yakni ada grafik histogram. Di sini ada grafik yang menunjukkan gambar tabung yang dimana angka-angkanya ini berasal dari tabel histogram tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lihat nilai yang paling tinggi yakni 11, tempatnya pada 87,5 dan berhubungan dengan 10. Begitu juga nilainya 81,5 berhubungan dengan 6. Kita bisa mengatur grafik kalau sudah ada nilai-nilai yang berada di dalam tabel tersebut. Nah, demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.